Bab 2881 Takut padaku. Segera setelah Gideon berteriak, para pejuang yang bersamanya bergegas untuk memblokir jalan Dr. Erebus. Mereka ada di sana untuk mencegahnya melompat dan mengumpulkan bunga. Masing-masing dari mereka mengeluarkan energi spiritual mereka, siap bertarung. Mereka akan menyerang jika Dr. Erebus mencoba melakukan apa saja. Gideon memandangi bunga kuning itu dan mencibir. Kamu tidak diizinkan untuk mengambilnya. Faktanya, Anda tidak diizinkan untuk mengambil apapun di sini. Petik 2. Mengapa demikian? Tanya Dr. Erebus. Gideon terkekeh dan menjawab, saya belum pernah melihat kalian sebelumnya, dan saya dapat mengatakan bahwa beberapa dari Adrune sementara yang lain dari Bayview. Masuk akal jika Anda tidak menyadari hal ini, tetapi ini adalah wilayah saya. Semua yang ada di sini adalah milik saya, dan Anda tidak boleh mengambil apapun. Ya, dia benar. Ini wilayah kita, kata yang lain. Dr. Erebus tertawa ketika mendengar itu. Oh, sewa. Aku tahu semua tentang sebidang tanah ini. Itu bukan milik siapapun. Itu omong kosong T. Itu terletak di dekat Jeradus, jadi tanah ini milik kami, desak Gideon. Betul sekali. Ini adalah wilayah Jeradus, dan setiap warga negara dapat menjamin itu, kata pria lain yang bersama Gideon. Gideon menyeringai. Tepat. Setiap pohon, setiap helai rumput, setiap butir pasir. Semuanya di sini adalah milik Jeradus, dan itu termasuk tumbuhan ajaib di sana. Dr. Erebus tertawa sekali lagi dalam menanggapi itu. Ya ampun, kamu lucu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa-apa? Sebidang tanah ini sama sekali bukan milik siapapun. Faktanya, itu telah diberi label sebagai area terlarang peringkat 3 oleh keempat negara di sekitarnya. Petik 2. Gideon langsung tersipu sedikit setelah kebohongannya terungkap. Meskipun wajahnya terbakar, dia berbohong. Apa yang kamu bicarakan? Apa arti area terlarang peringkat 3? Ini adalah wilayah Jeradus. Jika Anda bersikeras menyebutnya sebagai area terlarang peringkat 3, maka beritahu saya, apa yang diperlukan untuk memberi label area sebagai area terlarang peringkat 3. Petik 2. Dr. Erebus sebenarnya tahu segalanya tentang perubahan kebijakan setelah lingkungan diubah. Dia menyeringai dan menjawab, agar tempat diberi label itu, binatang bermutasi tingkat dewa harus berkeliaran di sana. Gideon mengangguk. Betul sekali. Sekarang, lihat sekeliling. Apakah ada binatang tingkat dewa? Hek, bahkan binatang biasa pun tidak terlihat, jadi bagaimana ini bisa menjadi area terlarang peringkat 3? Ya, klaimmu tidak valid karena tidak ada binatang buas di sekitar sini. Ayo, tunjukkan di mana binatang tingkat dewa itu berada. Betul sekali. Tunjukkan pada kami binatang itu, kenapa tidak? Hanya dengan begitu kita akan mengenali tempat ini sebagai area terlarang peringkat 3. Petik 2. Semua orang setuju. Tidak mungkin mereka akan mengakui bahwa tempat itu adalah area terlarang peringkat 3. Sebaliknya, mereka akan berdiri teguh dan menganggap tempat itu sebagai tanah Jeradus. Tanggapan itu masuk akal. Segalanya telah berkembang sejauh itu, dan tidak ada jalan untuk kembali lagi. Plus, mereka tidak akan membiarkan orang lain mengambil ramuan ajaib itu. Hahaha. Levi tiba-tiba tertawa. Satu-satunya alasan binatang itu tidak ada di sini adalah karena dia takut padaku. Itu bersembunyi sekarang. Oh, dan Anda mungkin harus tahu bahwa saya menakuti dua binatang tingkat dewa untuk bersembunyi, kata Levi. Dia benar. Di perbatasan area terlarang itu ada area terlarang lainnya. Binatang tingkat dewa di sana menggigil ketakutan saat berjongkok di sudut. Itu tidak bisa berjalan sama sekali. Kedua monster itu tidak berada dalam area terlarang yang sama, tapi Levi mendeteksi mereka berdua. Itu sebabnya dia mengklaim ada dua. Hah, apakah saya mendengar Anda benar? Bukan hanya satu tapi dua binatang tingkat dewa yang takut padamu. Hahaha. Kata-kata Levi membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka memandang Levi seolah-olah dia idiot. Ya ampun, kamu sadar aku bisa membuat klaim yang sama, kan? Ya ampun, kamu benar-benar pembohong. Bahkan ayah Gideon, sang dewa, tidak bisa menakut-nakuti binatang buas itu untuk bersembunyi, jadi tidak mungkin kamu bisa melakukannya. Secara alami, tidak ada yang percaya pada apa yang dikatakan Levi. Bahkan Dr. Erebus memiliki keraguan dan berasumsi bahwa Levi berbohong untuk mengirim anak-anak itu pergi. Bab 2882 Apakah Anda tahu siapa ayah saya lagi pula?
sulit untuk membayangkan bahwa binatang tingkat dewa bisa ketakutan. Dr. Erebus telah melihat 7 dewa spawnia dengan matanya sendiri dan tahu betapa kuatnya mereka. Dalam situasi yang sama, ada kemungkinan bahwa kekuatan tempur para monster bahkan lebih kuat. Gideon dan yang lainnya mengabaikan Levi. Sebaliknya, mereka memandang Dr. Erebus. Jadi, Anda mengatakan bahwa tidak ada binatang yang begitu kuat di daerah ini. Kalau begitu, ini bukan area terlarang peringkat 3. Itu wilayah Geradus. Pergi sekarang. Jika Anda berani menyentuh apapun dari sini, jangan salahkan kami karena kejam. Tersesat sekarang. Karena mereka telah memutuskan untuk mengantongi ramuan khusus itu, mereka pasti tidak ingin Levi dan 2 lainnya ikut campur. Pada saat itu, Dr. Erebus tidak dapat melakukan pembelaan. Banyak dari mereka telah mengklaim tempat itu sebagai milik mereka. Kalah jumlah, dia meraba-raba kata-kata. Gideon mencibir pada Levi dan kelompoknya. Aku akan menghitung sampai 3. Nyah. Jika tidak, kami akan membunuhmu. 3. Levi memotongnya dengan dingin. Ambil ramuannya. Apa? Dr. Erebus tercengang dan menatap Levi tak percaya. Apakah itu berarti dia ingin aku mengambil ramuan itu dengan paksa dan pergi? Bahkan mereka yang berada di pihak lawan juga bingung. Begitu sombong, mereka akan menerimanya begitu saja. Menyadari keraguan Dr. Erebus, Levi memerintahkan, aku tidak peduli apakah itu milik mereka atau bukan. Ambil saja. Kerumunan dibuat terdiam. Ini terlalu banyak. Mereka ingin merebutnya terlepas dari apakah itu milik kita atau bukan. Oh, mengerti, kata Dr. Erebus. Namun, dia secara naluriah melirik Gideon dan yang lainnya. Pesannya sederhana, orang-orang ini tidak akan mudah dihadapi. Silakan dan ambil, aku akan berurusan dengan anak-anak nakal ini sendiri. Kata Levi datar. Kamu pikir kamu siapa? Kesombongan seperti itu. Seorang pria yang berdiri di samping Gideon menggeram. Tamparan. Tiba-tiba, Levi muncul di hadapannya dan memberikan tamparan keras di wajahnya, membuatnya terbang. Semua orang tercengang. Orang ini sangat kuat. Dia bahkan tidak memiliki energi spiritual di sekelilingnya. Tamparan. Sebelum mereka sempat bereaksi, Levi membuat mereka lengah dengan tamparannya yang tak henti-hentinya. Tamparan, 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 tamparan jatuh di wajah semua orang itu. Satu persatu, semuanya dikirim terbang mundur. Tak satu pun dari energi spiritual mereka yang membantu ketika lawan mereka adalah Levi. Yang dia butuhkan hanyalah menjadi sedikit lebih cepat dari mereka. Ark, segera, semua orang di sekitar Gideon telah jatuh, dan mereka semua melolong kesakitan. Gideon tercengang saat dia menatap teman-temannya yang menggeliat kesakitan di tanah. Begitu rapuh, tapi mereka semua tak kenal takut dan tak terkalahkan saat membantai 3 serigala liar. Mengapa mereka selema anak kucing di hadapan pria ini, ambruk ke tanah dengan satu tamparan. Tiba-tiba, Levi muncul di depannya dan menanyainya dengan dingin, siapa yang kamu minta untuk tersesat? Siapa yang kamu katakan ingin kamu bunuh? Saya. Gideon tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Tamparan. Levi menamparkan wajahnya. Dampaknya membuat Gideon tercengang. Saya. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya saat dia menyentuh pipinya. Saya akan membunuh kamu. Dengan raungan keras, Gideon menyerang Levi. Tamparan. 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 Namun, Levi jauh lebih cepat, mendaratkan serangkaian tamparan di wajahnya bahkan sebelum dia bisa menyerang. Tidak ada waktu bagi Gideon untuk bereaksi, apalagi melukai Levi. Menyentuh wajahnya yang berlumuran darah, dia bertanya dengan tidak percaya, beraninya kau menamparku? Apa kau tahu siapa ayahku? Levi bertanya, siapa ayahmu? Ayahku adalah Dewa Geradus. Aku putra dewa, jadi memukulku sama dengan memukul dewa. Apakah kamu lelah hidup? Gideon hampir menangis. Sebagai putra dewa, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Levi menyeringai. Aku tidak percaya kamu menggunakan ayahmu untuk mengintimidasi orang lain di zaman sekarang ini. Bab 2883 tidak bisa diganggu. Setelah melalui begitu banyak generasi, itu selalu sama. Begitu mereka dikalahkan, mereka akan selalu memberitahu lawan mereka siapa mereka, dan mereka bahkan akan menyeret ayah dan kakek mereka ke dalam gambar. Itu selalu taktik yang sama. Levi semakin muak dan lelah mendengar hal yang sama. Mereka yang berada di tanah menahan rasa sakit di wajah mereka dan berteriak pada Levi,
kamu sudah selesai. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang karena kamu telah memukul putra dewa. Berlutut sekarang dan minta maaf. Jika Anda beruntung, dia mungkin menyelamatkan hidup Anda. Begitu dewa ada di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sulit dipercaya bahwa mereka masih berani mengejek Levi ketika mereka dipukuli dengan parah. Mereka sepertinya berpikir bahwa Levi ketakutan. Semua orang berteriak, kamu harus menebus semua tamparan yang kamu berikan kepada Gideon. Tampar dirimu sekarang. Namun, Levi tidak bisa diganggu dengan mereka. Sebaliknya, dia memberi Gideon tamparan keras lagi, menyebabkan yang terakhir berteriak kesakitan. Itu bukan satu-satunya. Gideon bisa merasakan energi spiritual dalam dirinya berkurang. Tamparan Levi begitu kuat. Mereka seperti banjir yang membuka pintu air energi spiritual Gideon, menyebabkannya meninggalkan tubuhnya. Tunggu dan lihat saja. Kamu pasti akan mati. Teriak yang lain. Sekelompok anak nakal. Apakah Anda pikir saya akan mengampuni Anda? Petik 2. Tepat ketika Levi hendak membunuh semua orang, Dr. Erebus berhasil mengambil obat ajaib emas dari tebing. Pada saat itu, dia memutuskan dia akan berhenti di situ dan menyisihkan banyak dari mereka. Saya telah menggunakan metode khusus untuk mencabutnya agar kekuatan obatnya tidak berkurang. Seru Dr. Erebus dengan penuh semangat. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Levi tidak sabar untuk menemukan tempat yang tenang bagi Forlevia untuk mencoba obat ajaib sehingga mereka dapat melihat apakah itu efektif. Dr. Erebus mengangguk. Tentu, ayo pergi. Tepat ketika mereka bertiga hendak pergi, Gideon dan anak buahnya mulai berteriak dengan gila, jangan pergi kalau kamu punya nyali. Begitu ayahku tiba di sini, kalian semua pasti harus mati. Petik 2. Iya, betul sekali. Jangan pergi jika kamu berani. Tetap di tempatmu berada. Saya akan memberitahu ayah saya sekarang. Petik 2. Tidak peduli seberapa keras Gideon dan anak buahnya berteriak, Levi dan yang lainnya menolak untuk mendengarkan dan segera pergi. Cepat, kirim sinyal untuk bantuan. Ayo cepat, teriak Gideon. Mereka menggunakan cara unik untuk menghubungi Jeradus secara langsung dan menceritakan apa yang terjadi. Pada saat yang sama, mereka juga meminta ayah Gideon untuk datang dan mendukung mereka. Selain itu, mereka memberitahu mereka bahwa Levi dan yang lainnya telah melarikan diri. Melihat ke arah di mana ketiganya telah pergi, Gideon meraung dengan marah, kembalilah. Tunggu saja. Berhenti berteriak. Mereka tidak akan kembali. Mereka tidak akan berani kembali. Betul sekali. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka tidak percaya bahwa Anda adalah putra dewa? Mereka melakukannya. Tapi mereka sudah memukulmu, jadi mereka tidak bisa lagi membalikkan keadaan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah terus melakukan tindakan. Sebenarnya, mereka takut pada dewa. Sekarang setelah mereka mendapatkan ramuan khusus dan tahu bahwa dewa mengejar mereka, tentu saja, mereka akan kabur. Apakah Anda pikir mereka akan duduk-duduk dan menunggu dewa datang dan membunuh mereka? Ark, aku tidak percaya kita membiarkan mereka pergi. Seseorang berteriak. Mata Gideon bersinar dingin. Jangan khawatir, kekuatan dewa berada di luar imajinasi kita. Biarkan mereka lari. Dewa akan dapat mengejar mereka dalam waktu singkat. Apa sekelompok pengecut? Saya tidak percaya, saya pikir mereka begitu berani dan tidak takut pada dewa. Dia meludah dengan jijik. Pada saat itu, sepotong berita mengejutkan telah mencapai sebuah kastil di Jeradus. Oh tidak, putra dewa, Gideon, dan anak buahnya telah pergi jauh ke dalam area terlarang peringkat 3. Mereka terlibat konflik dengan seseorang dan dipukuli. Ramuan khusus telah diambil dari mereka juga. Petik 2. Semua orang benar-benar shock. Mengapa mereka menerobos masuk ke area terlarang peringkat 3? Ada binatang tingkat dewa di sana. Betul sekali. Omong kosong apa ini? Beberapa pejabat tinggi berteriak. Tidak, disebutkan dalam pesan bantuan mereka bahwa penilaian untuk area terlarang peringkat 3 ini telah gagal. Tidak ada binatang seperti itu di sana. Bab 2884 hanya takut pada Levi. Mengingat bahwa Gideon dan yang lainnya tidak menghadapi bahaya apapun dalam aspek itu setelah berada di dalam sana begitu lama, seharusnya tidak ada binatang tingkat dewa. Tepatnya, binatang buas itu pasti sudah menciptakan kekacauan jika mereka benar-benar ada. Kita semua tahu bagaimana binatang buas di area terlarang lainnya berperilaku. Petik 2. Setelah mendengar pernyataan itu,
para pejabat tinggi Jeradus terdiam. Tetapi, tepat ketika mereka mencoba berbicara, sebuah suara menggelegar. Tidak ada tapi, aku akan menyelamatkan anakku sendiri. Dewa, sosok tinggi muncul. Itu adalah ayah Gideon, Abner, yang saat ini menjadi dewa. Di hadapan dewa, semua orang berdiri dan menundukkan kepala mereka dengan hormat. Area terlarang peringkat 3, kan? Aku akan menuju ke sana sekarang, kata Abner dan langsung menghilang. Semua orang tidak bisa tidak mengagumi kemampuan luar biasa dari dewa. Setelah Levi dan kelompoknya meninggalkan area terlarang peringkat 3, tempat itu tampak penuh dengan aktivitas. Semuanya telah kembali ke keadaan semula, dan binatang buas juga telah terbangun. Tentu saja, itulah yang dirasakan oleh suasana umum. Tidak ada gerakan nyata dari binatang karena mereka adalah makhluk yang cerdas. Meskipun aura Levi tidak lagi terdeteksi, mereka memutuskan untuk tetap diam, kalau-kalau dia menyadarinya dan kembali. Jika itu terjadi, itu hanya berarti kematian bagi mereka. Karena itu, para monster dengan hati-hati memastikan bahwa Levi memang telah pergi. Selain dua binatang tingkat dewa, ada ribuan binatang lain di dalam area terlarang peringkat 3. Pada saat itu, mereka semua menjadi aktif, tetapi mereka terus membatasi gerakan mereka ke tingkat minimal, tetap diam. Namun, setiap gerakan yang mereka lakukan ditangkap oleh Levi. Dia sengaja melepaskan auranya untuk mengelabui binatang buas itu agar berpikir bahwa dia telah meninggalkan daerah itu sehingga mereka akan merasa aman untuk bergerak lagi. Setelah memastikan bahwa aura Levi sudah jauh, semua binatang buas dan makhluk tak dikenal lainnya melanjutkan aktivitas mereka. Binatang buas tidak akan memaafkan siapapun yang menyebabkan masalah di wilayah mereka dengan mudah. Selain Levi, mereka tidak takut pada orang lain. Mencari tumbuhan khusus di tanah mereka sama saja dengan mencari kematian. Sementara itu, Gideon dan yang lainnya mulai cemas saat mereka menunggu di tepi tebing. Mengapa dewa belum datang? Jika dia tidak segera muncul, ketiga orang itu akan lama pergi, dan mustahil untuk mengejar mereka. Semua orang panik. Awalnya, Gideon masih bisa tetap tenang. Namun, dia juga mulai khawatir. Jika Levi dan yang lainnya berhasil melarikan diri, melacak mereka tidak akan mudah. Ia hanya bisa berharap ayahnya akan segera datang. Ledakan. Saat itu, disertai dengan suara gemuruh, sosok tinggi dan seperti dewa turun dari langit. Abner sang dewa telah tiba, bergabung dengan sekelompok pejuang, yang semuanya adalah pengikut setianya. Ayah. Gideon langsung memanggil. Semua memuji dewa. Pada saat yang sama, yang lain berlutut dan bersorak. Namun, Abner tidak memperhatikan mereka dan mulai mengamati sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan tenang, sepertinya penilaian yang salah memang telah dibuat. Bagaimana area ini dapat diklasifikasikan sebagai area terlarang peringkat 3? Bahkan tidak ada binatang tingkat dewa di sini. Binatang buas di sini, pada kenyataannya, sangat lemah sehingga kalian tidak akan kesulitan berurusan dengan mereka sendiri. Petik 2. Dia mengatakan itu karena binatang buas itu masih berbaring rendah dan berhati-hati meskipun mereka aktif kembali. Dengan demikian, Abner hanya bisa mendeteksi aura dari binatang yang lebih lemah itu, karena yang lebih kuat lebih baik dalam menyembunyikan diri, terutama binatang tingkat dewa. Karena binatang tingkat dewa masih waspada terhadap Levi, mereka tidak berani mengeluarkan suara. Itu juga mengapa Abner tidak bisa mendeteksi apapun. Setelah mengamati sekeliling, dia mengarahkan pandangannya ke arah Gideon dan yang lainnya. Kalian bahkan tidak bisa berurusan dengan 3 orang. Sungguh sekelompok sampah yang tidak berguna. Petik 2. Ayah, aku akui bahwa aku bukan tandingan mereka. Tapi mereka tidak menghormati dewa. Mereka juga tidak menghormatimu. Jawab Gideon. Apa? Bab 2885 Dua binatang tingkat dewa. Abner kaget mendengar itu. Apa? Dia tidak menahan diri bahkan setelah kamu memberitahunya bahwa ayahmu adalah dewa. Betul sekali. Dia menyerang lebih tanpa henti setelah aku menceritakan semua itu padanya. Melihat, dia yang menyebabkan ini. Gideon menunjuk luka di wajahnya. Anggota geng lainnya juga menunjukkan luka mereka. Itu dia. Dia sekarat hari ini. Di mana dia sekarang? Abner marah mendengarnya karena dia adalah dewa yang ditakuti oleh Jeradus, bukan yang ditakuti seluruh dunia. Beraninya dia tidak menghormatiku, dan menyakiti anakku. Orang itu meminta untuk dibunuh. Mereka pergi ke arah sana,
jawab Gideon sambil menunjuk ke arah yang benar. Aku akan mengejar mereka. Saya tidak akan membiarkan siapapun lolos dari ini. Petik 2. Gideon dan yang lainnya tersenyum setelah mendengar itu. Ya, orang-orang idiot itu tidak akan lolos kali ini. Mereka semua akan mati. Namun, saat itulah tiba-tiba Abner berhenti. Dia berdiri di sana dan tampak agak aneh. Seolah-olah dia sedang mengamati sekelilingnya. Semua orang terkejut melihat perubahan itu. Gideon merasa itu aneh juga, jadi dia bertanya, "Ayah, apakah ada yang salah?" Abner diam agar semua orang tutup mulut. Mengaum. Raungan keras memenuhi seluruh tempat pada detik berikutnya. Gelombang suara yang menakutkan mengguncang segalanya. Banyak yang terluka karena raungan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Itu binatang tingkat dewa, kata salah satu anak buah Abner. Ya, begitulah, yang lain setuju. Mereka telah mengikuti Abner dan berkelana ke daerah terlarang sebelumnya, jadi mereka tahu betapa kuatnya binatang buas tingkat itu. Kami mengalami hal yang sama seperti yang kami alami sekarang. Tidak ada kesalahan dalam prediksi kami. Ini adalah area terlarang peringkat 3, dan ada binatang tingkat dewa di sini. Kata Abner. Itu cukup banyak mengkonfirmasi bahwa binatang buas dengan level itu ada di sana. Apa? Gideon dan lebih dari 100 anak buahnya tercengang. Tunggu, jadi sebenarnya ada binatang tingkat dewa di sini. Bagaimana mungkin? Kami sudah berada di sini selama berabad-abad, jadi mengapa kami belum melihatnya sampai sekarang? Apakah ada yang salah? Orang-orang itu masih bingung ketika mereka mendengar lebih banyak auman. Yang mereka lihat hanyalah lebih banyak binatang bermutasi yang muncul. Di belakang binatang buas itu ada beruang besar yang sebesar gunung. Beruang itu adalah yang meraung sebelumnya, dan itu adalah binatang tingkat dewa. Aura yang dipancarkannya terlalu kuat. Ketika bergerak, seolah-olah sebuah gunung runtuh, dan tekanan yang ditimbulkannya sangat kuat. Tiba-tiba, napas semua orang menjadi terengah-engah. Tubuh mereka terasa seperti akan segera meledak. Itu adalah energi spiritual di dalam tubuh mereka yang menggeliat. Gideon dan anak buahnya sangat ketakutan. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat binatang buas yang kuat, dan mereka ketakutan tanpa berpikir. Anak buah Abner juga tidak terlihat terlalu baik. Mereka telah berurusan dengan binatang tingkat dewa sebelumnya, tetapi tidak ada yang sekuat yang berdiri di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan sesuatu yang kuat. Abner tetap tenang. Dia memelototi beruang itu dan memerintahkan, semuanya, tetap tenang. Aku akan menghentikan binatang itu saat kalian lari. Hah? Apakah kamu tidak cocok melawannya? Tanya pengikut Abner dengan rasa ingin tahu. Ini adalah binatang terkuat yang pernah saya lihat, dan saya tidak bisa mengalahkannya. Untungnya, itu tidak bisa membunuhku juga. Pilihan terbaik bagi saya untuk menghentikannya sementara kalian semua mundur. Petik 2. Oke, mengerti. Kami akan segera pergi. Tidak ada yang berani bermalas-malasan setelah mengetahui betapa kuatnya binatang itu. Mereka segera bersiap-siap dan akan segera pergi. Aura beruang hitam perlahan menjulang di atas Abner. Kamu sampah. Aku akan membunuhmu segera setelah aku mengambil alih alat suciku, geram Abner. Dia tidak diancam oleh beruang itu sama sekali. Pertempuran segera pecah. Saat itu, pekikan keras turun dari langit. Itu membelah awan dan memanggil kilat. Binatang tingkat dewa lainnya telah muncul. Wajah semua orang langsung bersinar ketakutan. Bab 2886 jelaskan ini. Gideon dan 100 anak buahnya bingung. Bawahan dewa juga terkejut. Yang terpenting, Abner, sang dewa, juga tercengang. Dua binatang tingkat dewa. Siapa bilang evaluasi area terlarang peringkat 3 salah? Siapa bilang tempat ini tidak hanya tidak memiliki binatang tingkat dewa, tetapi juga tidak memiliki binatang sama sekali? Siapa yang mengatakan semua kata itu? Jika kata-kata itu benar, lalu apa yang kita lihat di depan mata kita? Tidak hanya kita melihat ribuan binatang bermutasi, tetapi sekarang kita juga harus berurusan dengan dua binatang tingkat dewa. Apa yang sedang terjadi? Abner kemudian berbalik perlahan ke arah Gideon dan yang lainnya. Mereka telah memberikan informasi palsu. Itu sebabnya kita berada dalam kekacauan ini sekarang. Gideon menjadi sangat cemas. Ini tidak mungkin benar. Kami benar-benar tidak menemukan binatang buas apapun ketika kami datang ke sini. Petik 2. Sisanya mulai membela diri juga. Memang, mereka tidak menemukan binatang apapun sebelum itu.
Namun, tidak ada yang akan mempercayai mereka pada saat itu. Bukan saja mereka salah karena tidak melihat binatang buas, tetapi ternyata, ada banyak dari mereka. Belum lagi ada juga dua binatang tingkat dewa yang hadir. Tidak, ini tidak mungkin benar. Mungkinkah? Gideon menghentikan kalimatnya tiba-tiba karena dia tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Levi. Dia mengatakan ada dua binatang, dan binatang itu takut padanya. Itu sebabnya mereka tidak menunjukkan diri. Dia bisa saja berbohong padaku tentang ketakutan mereka. Tapi sekarang ada dua binatang tingkat dewa yang hadir, kurasa dia pasti tahu tentang itu. Sepertinya Levi jauh lebih kuat dari yang kita duga. Dia telah menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menekan binatang buas, bahkan memerintah mereka. Belum lagi dia bahkan telah menguras energi spiritual kami hanya dengan sebuah tamparan. Jika bukan karena fakta bahwa Levi mengkhawatirkan gadis kecil itu, dia pasti sudah mengeluarkan kehebatannya yang luar biasa. Saat itulah dia menyadari betapa kuatnya Levi. Dia mungkin bahkan lebih kuat dari ayah, yang adalah dewa. Terlepas dari apakah dia memiliki energi spiritual yang melayang-layang di sekelilingnya atau tidak, kenyataannya adalah, binatang buas itu benar-benar tidak muncul ketika dia ada di sini. Namun, saat dia pergi, binatang buas itu datang berbondong-bondong. Dan bahkan ada dua binatang tingkat dewa. Dia benar tentang apa yang dia katakan. Terlepas dari apa yang ingin dipercayai Gideon, dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan apa adanya. Sekarang, saya mengerti. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Tepat ketika dia akan memberitahu yang lain, binatang tingkat dewa lainnya muncul. Binatang itu mengaburkan seluruh langit, menghalangi sinar matahari mencapai tanah. Tiba-tiba, langit menjadi gelap gulita. Binatang itu adalah seekor elang raksasa. Tubuhnya begitu besar sehingga dianggap 2 kali lipat dari ukuran beruang hitam besar. Rupanya, elang telah terbang menuju sikap tertinggi untuk terkena sinar radiasi ketika pilar cahaya bersinar selama kebangkitan energi spiritual. Begitulah cara itu menjadi begitu besar dan kuat. Faktanya, itu jauh lebih kuat daripada beruang hitam besar. Dengan kata lain, itu pasti lebih kuat dari Abner. Elang raksasa adalah binatang terkuat yang pernah mereka lihat. Gideon ketakutan setengah mati. Namun, sudah terlambat baginya untuk mengatakan atau melakukan apapun. Mereka benar-benar takut pada Levi. Kita ditakdirkan sekarang. Aku terlambat mengetahui kebenarannya. Suara mendesing. Elang raksasa tidak membuang waktu dan mulai mengepakkan sayapnya yang besar. Sayapnya begitu kuat sehingga tanah mulai bergetar sebagai hasilnya. Pada saat yang sama, beruang hitam besar itu juga berlari ke arah mereka. Begitu juga binatang-binatang lainnya. Dalam sekejap, Abner dan yang lainnya dibanjiri oleh binatang buas yang perkasa. Jeritan kesedihan memenuhi udara. Itu adalah pembantaian, dengan darah berceceran di mana-mana. Tanah di daerah itu bergemuruh. Mayat dicabik-cabik tanpa ampun. Namun, tidak satupun dari binatang itu. Itu adalah pertempuran satu sisi di mana manusia menderita semua kerugian. Mayat-mayat diambil tanpa henti saat ratapan kesakitan berangsur-angsur berkurang. Tak lama, pemandangan itu menjadi sunyi. Alasannya karena tidak ada yang tersisa hidup. Bahkan Abner the Deity bukanlah tandingan dua binatang tingkat deity itu. Faktanya, elang raksasa itu sendiri bisa dengan mudah membawanya keluar, apalagi ada dua dari binatang buas itu. Gedebuk. Abner telah jatuh ke tanah. Elang raksasa dan beruang hitam besar mencabik-cabiknya dan dengan cepat melahapnya. Karena daging dan darah binatang sangat berharga bagi manusia, hal yang sama dapat dikatakan untuk manusia tingkat dewa di mana mereka sama berharganya dengan binatang buas. Pada akhirnya, Abner pergi. Setelah melihat itu, Gideon menangis. Jika bukan karena aku, tak satu pun dari mereka akan mati di sini. Akulah alasan mengapa ayah datang ke sini. Ini semua salahku. Bab 2887 Barang Bagus. Tidak peduli seberapa besar pasukan yang bisa dibawa, hampir tidak mungkin untuk mengalahkan binatang tingkat dewa. Seluruh kelompok orang dari Jeradus benar-benar musnah. Bahkan tidak ada mayat yang tertinggal di tempat kejadian. Memang, itu adalah pembantaian total. Selain Levi, binatang buas itu tidak takut pada siapapun. Levi bisa melakukan dan mengambil apapun yang dia inginkan dari mereka, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membalas. Bahkan, mereka hanya bisa meringkuk dan bersembunyi. Namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan dalam kasus orang lain.
Karena manusia mengumpulkan 1000 pasukan dan pergi ke sana berpikir bahwa mereka adalah segalanya, wajar saja jika mereka harus menghadapi konsekuensi dari pemikiran sombong mereka. Semua orang di Jeradus benar-benar bingung mendengar berita itu. Ternyata mereka sama sekali tidak salah menilai area terlarang peringkat 3. Daerah itu adalah tempat yang berbahaya. Sangat berbahaya, bahkan dewa akan berpikir 3 kali sebelum masuk. Belum lagi, daerah itu memiliki lebih dari 1 binatang tingkat dewa. Sayangnya, semuanya sudah terlambat sekarang. Hanya dari kejadian itu saja, Jeradus telah kehilangan dewa dan sejumlah besar pasukan. Lebih buruk lagi, sebagian besar pasukan adalah generasi muda yang berbakat. Karena Jeradus selalu menjadi negara di bawah rata-rata dalam hal kekuatan, itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Negara ini hancur setelah menghadapi tragedi seperti itu. Itu adalah kedua kalinya dewa jatuh, dan itu adalah pertama kalinya binatang bertanggung jawab atas kematian dewa. Dalam waktu singkat, berita itu menyebar seperti api, mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Adapun elang raksasa, sejak itu diklasifikasikan sebagai binatang paling berbahaya di dunia. Namun, bagi Levi, dia tidak akan melihat elang itu berbahaya. Baginya, ular sanca yang dia temui sebelumnya jelas jauh lebih kuat dari elang raksasa. Sayang sekali tidak ada yang tahu tentang keberadaan piton. Sebaliknya, semua orang sudah sangat ketakutan oleh elang raksasa. Bahkan Siperia memantau situasi dengan cermat. Terbukti, area terlarang peringkat 3 menjadi terkenal dalam semalam. Sejak itu dianggap sebagai area terlarang sehingga tidak ada yang diizinkan masuk. Setelah apa yang terjadi pada dewa dari Jeradus, beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah dewa, Ichiro dari Erudia, benar-benar dibunuh oleh binatang, bukan oleh orang misterius di Erudia. Mengikuti garis logika itu, semuanya tampak jatuh pada tempatnya. Faktanya, teori itu bahkan lebih meyakinkan daripada teori tentang ordo eklesiastik dan persekutuan esoterik. Itu karena ordo gerejawi dan persekutuan esoterik Erudia tidak pernah muncul bahkan setelah serangkaian diskusi yang intens. Hal itu mendorong orang-orang di Erudia untuk meragukan keberadaan hal-hal tersebut di atas karena pada akhirnya tidak pernah terjadi apa-apa. Itulah mengapa semua orang mulai berpikir Ichiro dimusnahkan oleh para monster setelah insiden di Jeradus. Mungkin karena binatang yang terlibat terlalu tinggi di kelas, itu sebabnya kami tidak melihat apa-apa. Teori ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Awalnya, meskipun Erudia tidak memiliki dewa, banyak orang yang waspada terhadap negara karena ordo eklesiastik dan guild esoterik. Faktanya, semua orang takut pada mereka. Semuanya berubah sejak teori itu dibuat. Beberapa dari mereka bahkan dengan bodohnya berencana untuk bergerak di Erudia. Selain Erudia, sekutunya dan bahkan pembela galaksi terdaftar sebagai target yang mungkin. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan bahwa beberapa negara mencoba menangkap beberapa binatang buas yang kuat dan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Begitu mereka memiliki kendali penuh atas binatang yang sebanding dengan tingkat dewa, mereka akan menstabilkan semua aspek negara mereka. Setelah itu, mereka berencana untuk menyerang negara-negara yang tidak mendapat manfaat dari kebangkitan energi spiritual. Siperia bahkan dikabarkan akan mengawasi Zarain saat mereka bersiap untuk melancarkan serangan. Bagaimanapun, Siperia sekarang adalah negara paling kuat saat ini. Mereka tidak hanya memiliki hingga 1000 petarung tingkat dewa, tetapi mereka juga memiliki petarung paling elit. Ini akan menjadi sepotong kue bagi mereka untuk mengambil negara manapun yang mereka inginkan. Bagaimanapun, mereka harus memeriksa banyak faktor sebelum menyerang karena Zarain bukan negara biasa. Mereka tidak ingin pergi berperang tanpa persiapan. Tidak ada yang menyangka bahwa kematian Abner dan putranya akan menyebabkan reaksi berantai yang begitu dramatis. Sementara itu, Levi dan 2 lainnya telah tiba di suatu tempat yang sepi. Kejutan tertulis di seluruh wajah Dr. Erebus. Dia sudah memeriksa tanaman emas secara menyeluruh selama perjalanan. Haha, ini barang bagus. Dia tertawa. Apa itu? Apakah ada harapan? Mata Levi berbinar. Bab 2888 tidak berpenghuni. Dr. Erebus tersenyum dan menjawab, setelah mengamati tanaman di sepanjang jalan, saya menemukan bahwa tanaman ini adalah penangkal salah satu racun. Saya telah meneliti racun ini selama lebih dari 1 dekade, dan saya tidak pernah menemukan bahan untuk melawannya. Kebangkitan energi spiritual memang luar biasa. Kami telah menemukan penawarnya hanya dengan memetik tanaman secara acak di tebing.
Saya pikir jika kita terus mencari, kita akan menemukan semua penawar yang dibutuhkan. Pada saat itu, kita dapat sepenuhnya menetralisir racun untuk selamanya. Petik 2. Dr. Erebus begitu bersemangat dan penuh harapan. Mendengar itu, Levi tersenyum. Namun, ekspresinya segera turun dan matanya redup. Itu total 87 penawarnya. Kami membutuhkan banyak keberuntungan untuk menemukan semuanya. Bagaimana jika kita tidak begitu beruntung? Kita tidak mungkin cukup beruntung untuk menemukan semua 87 penawar, bukan? Lagi pula, bagaimana kita tahu jika ada penawar untuk semua racun? Bagaimanapun, Dr. Erebus hanya meneliti beberapa dari 87 racun. Tidak apa-apa jika kita cukup beruntung untuk menemukan beberapa penawarnya, tapi bagaimana dengan sisa racunnya? Kita bahkan mungkin kehilangan penawar tertentu karena kita tidak mengetahuinya. Selain itu, Evie selalu memiliki peluang yang ditumpuk melawannya. Bisakah kita benar-benar menemukan 87 penawarnya? Bisakah mereka benar-benar menetralisir racun? Segalanya tampak tidak pasti pada saat itu. Meski peluangnya tipis, masih ada harapan. Saya ingin membiarkan Evie menelan tanaman ini. Karena ringan, seharusnya tidak ada banyak efek samping. Setelah mendapatkan izin dari Levi, Dr. Erebus memberi makan Forlevia tanaman tersebut. Tidak ada respon dari Forlevia setelah dia menelannya. Dr. Erebus terlihat kecewa saat melihat itu. Apakah itu benar-benar tidak berpengaruh sama sekali? Pada saat yang sama, senyum telah kembali ke wajah Levi dan dia berseri-seri dengan gembira karena dia bisa merasakan racunnya melemah. Meskipun efeknya minimal, dia tetap memperhatikannya. Dia tahu bahwa Forlevia menjadi jauh lebih baik. Setidaknya itu berhasil. Aku bisa merasakan kekuatan hidup dalam dirinya meningkat. Sepertinya obat ajaib itu berhasil. Meskipun itu bukan penawar racun khusus itu, efek dari obat ajaib saja sudah luar biasa dalam membuatnya lebih baik. Bagaimana jika kita bisa menemukan obat ajaib yang lebih kuat? Apakah itu bisa bertindak sebagai penangkal? Dilihat dari yang baru saja Evie miliki, ada kemungkinan itu akan berhasil. Tampaknya cukup praktis juga. Levi tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Sebelumnya, dia dan Dr. Erebus telah memusatkan perhatian untuk menemukan 87 penawarnya. Mereka tidak pernah berpikir untuk menemukan satu atau beberapa obat ajaib untuk melawan racun. Dari kelihatannya sekarang, ada harapan. Kalau begitu, kita harus terus mencari. Selama pencarian, Levi dan Dr. Erebus mengunjungi semua area terlarang yang dianggap terlalu berbahaya untuk dimasuki oleh negara lain. Meskipun diklasifikasikan sebagai area terlarang, semuanya hanyalah area berpenghuni di mata Levi. Itu karena terlepas dari seberapa berbahayanya area terlarang, kehadiran Levi saja sudah cukup untuk membuat makhluk berbahaya itu bersembunyi. Tak satu pun dari mereka berani menghalangi jalannya. Oleh karena itu, ekspedisi mereka untuk memasuki semua area terlarang dan area dengan ramuan ajaib berjalan dengan lancar. Jika negara atau organisasi kuat lainnya melakukan ekspedisi serupa, mereka harus menghabiskan banyak usaha dan sumber daya untuk itu. Faktanya, seorang petarung tingkat dewa hampir harus dimiliki untuk ekspedisi semacam itu, dan ada kemungkinan petarung itu bahkan binasa karena tantangan yang ada. Namun, Levi bisa masuk dan keluar begitu saja seolah-olah dia pemilik area itu. Meskipun mereka menemukan banyak ramuan ajaib, mereka tidak terlalu efektif. Tak satu pun dari mereka sebagus obat ajaib emas yang mereka temukan pertama kali. Ternyata, keberuntungan tidak selalu berpihak pada mereka. Bagaimanapun, mereka harus terus berusaha. Namun, final malis agak mendominasi. Itu berakting lagi meskipun upaya Levi dalam menekannya. Meskipun Levi berhasil menahannya sekali lagi, kondisi Forlevia semakin memburuk, dan Levi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berharap bahwa solusi akan muncul di depan mata mereka lebih cepat daripada nanti. Melihat betapa putus asa situasinya, Dr. Erebus menghela nafas. Saya bertanya-tanya bagaimana keadaan digital GAT pada akhirnya. Bab 2889 Manfaat sebelum Ksatria. Saat ini, Dewa Digital baru saja memberitahu Siperia tentang niatnya. Dengan menggunakan statusnya sebagai malaikat cahaya, dia telah meminta Idrai untuk mengungkapkan semua informasi yang relevan tentang final malis. Terlepas dari permintaan bantuannya dari Siperia, sikap negara itu tegas. Karena itu menyangkut informasi rahasia Siperia, mereka tidak berniat mengungkapkan apapun.
Mereka bahkan mengatakan kepada Digital God untuk menyerah pada pemikiran itu. Sejak Hydrae mencari perlindungan dari Siperia, mereka telah memberikan semua informasi rahasia mereka kepada Siperia. Dengan kata lain, Siperia telah mengambil semua yang pernah dimiliki Hydrae. Di antara hal-hal yang diambil adalah Final Malice, yang merupakan sesuatu yang sangat sulit didapat. Karena itu, tidak mungkin Siperia akan memberikan semua detailnya. Itu tidak mungkin bahkan ketika Dewa Digital, Malaikat Cahaya sendiri, telah memintanya secara pribadi. Tidak masalah bahwa Siperia adalah orang pertama yang mengenalinya bersama Malaikat Kegelapan. Setelah Siperia menjadi negara terkuat di dunia karena kebangkitan energi spiritual, mereka mendukungnya dan Dr. Erebus di depan umum. Dengan melakukan itu, mereka menunjukkan dominasi dan kehebatan mereka kepada dunia. Selanjutnya, mereka menyatakan Malaikat Cahaya dan Malaikat Erebus sebagai individu terhormat di bumi. Oleh karena itu, semua negara lain seharusnya menjunjung tinggi mereka. Pada kenyataannya, mereka menegaskan dominasi mereka atas seluruh dunia. Mereka ingin seluruh dunia berada di bawah kaki mereka, bertindak hanya menurut keinginan mereka. Dengan kata lain, kedua individu ini hanyalah pion mereka. Sebenarnya, baik Dr. Erebus maupun Digital God tidak bisa berbuat banyak dengan status mereka. Jika Siperia memiliki kemampuan untuk membuat mereka relevan di mata dunia, negara juga dapat mencabut status mereka kapanpun mereka mau. Itulah mengapa Siperia kesal ketika Dewa Digital mencoba menggunakan statusnya untuk meminta informasi rahasia dari mereka. Malaikat Cahaya, kami pasti akan membantumu dalam hal-hal lain. Namun, tangan kita terikat ketika datang ke informasi rahasia negara. Selain itu, dalam keadaan saat ini, Anda harus menganggap diri Anda beruntung bahwa Anda dilindungi dan diperlakukan dengan baik. Anda tidak memiliki kemewahan untuk mengkhawatirkan orang lain. Siperia dan sekutunya mengakui Anda sebagai pencipta kebangkitan energi spiritual. Namun, yang lain mungkin tidak merasakan hal yang sama. Jika Anda ingin memiliki kehidupan yang damai, kami sarankan Anda tetap tinggal di pedesaan dan menikmati berapa banyak waktu yang tersisa dalam hidup Anda. Kami tidak akan bisa menjamin kesejahteraan Anda jika niat Anda tidak sejalan dengan niat kami, kata perwakilan Siperia sambil mencibir. Dewa Digital segera menyadari sarkasme dalam kata-kata itu. Pesan perwakilan itu jelas dan sederhana. Mereka ingin Dewa Digital mensyukuri apa yang diberikan kepadanya. Karena mereka bisa mengangkatnya, mereka pasti bisa menyeretnya turun dari menara gadingnya juga. Selain itu, mereka tidak ingin dia menggunakan statusnya untuk membantu orang lain. Dewa Digital menyeringai dingin. Apakah kalian tidak ingin tahu untuk siapa aku melakukan ini? Kami sudah tahu bahwa kamu melakukan ini untuk Raja Mahkota Erudia, Levi. Racun yang mengalir di nadi putrinya adalah Final Malice, kan? Perwakilan itu menjawab dengan jujur. Yah, karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak mau membantu? Kalian dulu sekutu, bukan? Apakah Anda tidak akan membantunya sekarang karena putrinya dalam kesulitan? Tanya Dewa Digital. Haha, beberapa perwakilan yang hadir tertawa terbahak-bahak. Oh, Malaikat Cahaya, kami memprioritaskan manfaat daripada ksatria. Seru salah satu perwakilan. Dewa Digital tertawa juga. Memang, saya tahu. Nah, karena kalian melindungi Hydrae, kalian membuat Tuan Garrison menjadi musuh. Tunggu saja, cepat atau lambat, Tuan Garrison akan datang ke Siperia untuk mencari Hydrae. Ketika itu terjadi, Siperia akan hancur. Oh, Siperia hancur. Apakah Anda benar-benar berpikir dia mampu menjatuhkan seluruh negara? Perwakilan negara menjadi semakin lancang saat mereka tertawa terbahak-bahak. Dewa Digital menjawab dengan dingin, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Sebuah kata nasihat, Anda sebaiknya segera memutuskan hubungan dengan Hydrae. Kalau tidak, kalian akan hancur. Petik 2. Bab 2890 melindungi Hydra. Dewa Digital tahu dengan pasti bahwa Levi sangat kuat. Dia percaya Levi adalah orang yang menyelamatkan mereka dari pusaran raksasa di Kutub Selatan. Jika dia mampu bertahan berada di dekat lokasi letusan super spiritual Leyline, maka dia pasti jauh lebih kuat daripada dewa. Levi telah mencapai tahap yang sangat tinggi sehingga tidak ada dewa yang bisa menandinginya. Fakta bahwa Forlevia dapat dengan paksa menahan efek dari Final Malice semakin membuktikan hal itu. Dengan pemikiran itu, Digital God melanjutkan, atau mungkin kalian bisa menyerahkan Hydrae itu kepada Tuan Garrison. Dengan cara ini,
dia akan berhutang budi pada kalian semua. Percayalah, ini adalah hasil terbaik untuk Siperia. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak di tempat. Bagi mereka, kata-kata dewa digital hanyalah lelucon. Apakah orang ini serius? Kami adalah kekuatan paling kuat di dunia. Kami memiliki dewa yang tak terhitung jumlahnya dan jumlah pejuang tertinggi di negara ini. Kenapa kita menyerahkan Idrai ke Levi dan mencium pantatnya? Levi bahkan bukan dewa. Hek, dia bahkan belum mendapat manfaat dari kebangkitan energi spiritual. Faktanya, tidak masalah bahkan jika dia adalah dewa. Siperia memiliki lebih dari puluhan ribu dewa, jadi mengapa kita harus melalui semua masalah ini untuk seseorang seperti Levi? Kita harus menjadi gila untuk melakukan hal seperti itu. Apakah dewa digital kehilangan akal sehatnya atau semacamnya? Mengapa dia mengatakan sesuatu yang begitu bodoh? Dia benar-benar berpikir bahwa hanya Levi yang dapat mengancam masa depan Siperia, dan bahwa kita akan berada dalam masalah jika kita tidak memutuskan hubungan dengan Idrai. Mengapa? Apakah Levi akan datang untuk kita? Kita semua tahu apa yang mampu dilakukan Levi. Dia hanyalah ahli strategi militer selama pertempuran melawan Lab of Gods. Bagaimana dia akan membuat Siperia, sebuah negara dengan puluhan ribu dewa, tunduk padanya? Tidak mungkin dia bahkan bisa menjadi ancaman bagi Siperia. Semua orang tertawa terbahak-bahak seperti baru saja mendengar lelucon paling lucu yang pernah ada. Haha, tawa maniak terdengar tiba-tiba, dan Titan Lord melangkah maju beberapa saat kemudian. Kita seharusnya menyerahkan Idrai itu pada Levi. Apa lelucon? Sungguh lelucon yang brengsek, katanya sambil mencibir. Dia kemudian menatap dewa digital tepat di matanya sambil melanjutkan, Idrai telah menjadi salah satu dari kita sejak mereka memihak kita. Siapapun yang berani menyentuh mereka akan memprovokasi semua Siperia dan para dewa yang mendukung kita. Dengan kata lain, Idrai memiliki puluhan ribu dewa yang melindungi mereka, jadi kamu harus melewati mereka jika kamu menginginkan klan itu. Suara keras Titan Lord bergema di kejauhan. Rasanya seolah-olah dia menyatakan kepada dunia bahwa Idrai milik Siperia, dan siapapun yang berani mengejar mereka akan mati. Idrai menjadi semakin sombong setelah mendengar itu. Mereka menjadi begitu percaya diri dan sombong sehingga mereka benar-benar menyambut musuh mereka untuk mengejar mereka. Digital God dikejutkan oleh sikap Siperia yang keras kepala dan arogan. Jadi, mereka bertekad untuk melindungi Idrai sampai akhir, ya. Sangat baik. Mereka melakukan ini karena mereka pikir Tuan Garrison lemah. Tidak apa-apa, tunggu saja. Dia akan datang untuk Anda semua cepat atau lambat. Katakan saja, Idrai punya banyak musuh. Faktanya, 17 kelompok dari mereka telah datang untuk membunuh mereka selama 3 hari terakhir. Mungkin ada lebih banyak orang di luar sana yang tidak takut dengan kekuatan Siperia, jadi Levi harus mengantre. Dia yang terlemah dari mereka semua, jadi mengapa saya harus memberikan apa yang dia inginkan? Ingat, Anda hanya diperlakukan dengan hormat karena kami melihat Anda sebagai tamu yang berharga. Jika tidak, Anda tidak berarti apa-apa bagi kami sama sekali. Ketahui tempatmu. Titan Lord menambahkan dengan belak-belakan dengan ekspresi menghina di wajahnya. Oh, kalian tunggu dan lihat saja. Suatu hari, Tuan Garrison akan menghancurkan kalian semua di bawah kakinya. Dewa Digital menjawab dengan mencibir. Bersambung.